telurnya ya, udah rata. Jadi dia bergelembung. Hai teman-teman, apa kabar? Ketemu saya lagi Lia di Mamlias Kitchen. Nah teman-teman, hari ini kita akan buat lapis legit keju ya, keju cream cheese. Nah lapis legit ini enak banget loh, gurih, lembut, legit, dan juga cakep gitu teksturnya ya. Teman-teman kalau pengen tahu gimana caranya dan triknya juga, teman-teman ikuti terus video aku. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Oh ya teman-teman, ini aku untuk video yang hari ini aku akan buka live chat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman ingin bertanya bisa langsung komen ya, langsung komen di bawah. Akan aku jawab semuanya. Apapun itu, mengenai perlapisan, mengenai baking, mengenai apa aja ya, teman-teman boleh tanya, oke? Ini kita akan mulai dulu dengan mengocok mentega ya. Nah ini aku akan pakai cara, jadi sebetulnya lapis legit ini ada dua cara ya. Cara yang klasik dan cara yang modern. Nah cara klasik itu ada zaman dahulu kala, dimana telurnya tuh kita nggak perlu kocok. Jadi mentega dan gula dicampur jadi satu, seperti video aku yang di lapis legit warisan mama. Nah teman-teman bisa lihat di atas ya, di link di atas, dan juga lapis legit. Nah itu aku menggunakan cara klasik, dimana telurnya tidak dikocok dan juga aku nggak berikan tepung terigu. Nah di sini aku akan mengocok menggunakan cara yang modern, dimana telurnya itu akan aku kocok, mentega akan aku kocok, dan juga aku akan tambahkan terigu sedikit supaya lebih kuat kuenya, lebih legit, dan karena kita akan menimpa dengan cream cheese ya, jadi biar dia nggak tenggelam, jadi biar lebih bagus lah. Sebenarnya lebih kokoh aja lebih bagus, oke? Nah oke, kita mulai aja. Nah ini kita pakai mentega dingin ya. Kenapa harus pakai mentega dingin ya teman-teman? Tujuan menggunakan mentega dingin adalah supaya mengocoknya itu menteganya itu lebih mengembang, lebih banyak volumenya. Satu, kedua tidak cepat mencair. Jadi adonan kalian itu mau sampai malam, mau sampai kapanpun, kalau sekali ngaduk adonan itu bisa lama dan nggak akan turun. Ya, volumenya juga lebih bagus. Oke? Terus kemudian kalau teman-teman di antara di cuaca yang panas itu menteganya nggak cepat cair, jadi adonan juga nggak cepat kering ya. Begitu. Kenapa menteganya harus dingin ya? Oke, kita langsung kocok aja ini. Teman-teman untuk mempersingkat waktu, jadi aku karena punya dua mixernya, jadi akan aku lakukan sekaligus ya kita kocoknya. Tapi kalau teman-teman nggak ada, giliran. Ya ini telurnya. Ini gula halusnya 350 gram. Ya, kemudian kita tambahkan vanili 1 sendok teh ya. Ya. Jangan terlalu lama karena takut dia mencair. Ini juga udah ya, kurang lebih 7 sampai 10 menit ngocoknya. Ya, kita akan tambahkan susu kental manisnya di sini ke menteganya. Ini 4 sendok makan ya. Kita adukin sini dulu. Ya, terus kita tambahin dengan adonan telurnya. Setengah dulu. Biar nggak berat. Sebenarnya gampang banget bikin lapis legit, nggak banyak bahan, terus cepet. Cuman yang lama waktu pemanggangannya, kurang lebih 2-3 jam kalau manggang, tergantung oven masing-masing. Nah ini setelah udah rata, udah wangi banget ya, udah rata, baru kalian tambahkan susu bubuk dan terigu ya. Ini udah aku saring. Biar cepet-cepet ngaduknya supaya nggak bergelinjil. Ya, udah deh ya, udah rata. Ini kalau kalian manggangnya sampai malam juga, misalnya buat dalam jumlah yang banyak, nggak akan turun adonannya ya, ini tetap akan bagus seperti ini. Oke ya, kita langsung mulai pemanggangannya. Seperti biasa kita akan menggunakan oven fantasi MO88, oven yang menurut aku pas banget kalau kita buat rumah tangga dan buat roti, buat kue itu udah oke banget. Nah ini kita langsung atur suhu ke 60 aja, kemudian pakai api bawah dan atas bawah, suhunya 200 ya. Nah ini karena kita untuk awal-awal kan, berarti kan jarak antara loyang dengan apinya agak jauh, jadi kita kasih loyang satu di sini, triknya ya. Nah seperti ini ya, tuh
jadi dia agak dekat, nggak terlalu jauh. Kita panaskan dulu loyangnya. Aku pakai loyang ukuran 18 x 18 x 8 cm ya. Oke, kita panaskan dulu sekitar 3 sampai 5 menit. Nih teman-teman loyangnya, teman-teman mau moles mentega juga boleh, tapi kalau aku pribadi enggak, aku cuma pakai adonan aja, diginiin aja tuh ya. Nah, ini hanya supaya waktu kita moles dia nggak pindah-pindah aja sih sebetulnya ya. Oke, nah ini di sini per lapisnya, kalau teman-teman mau bagus ya ditimbang, tapi kalau memang udah biasa ya per sendok aja. Jadi ini aku per lapisnya pakai 65 gram. Kita kocokin sebentar aja. Jadi setiap lapisan teman-teman harus kocokin seperti ini. Oke, kita panaskan ke oven ya di suhu 200. Oke, ini manggangnya tuh kurang lebih 5 menit ya, 5 sampai 7 menit. Nggak boleh kelamaan manggangnya, karena kalau kelamaan dia akan jadi kering. Kan ada nanya ya, kenapa kalau manggang ininya suka bergelembung gitu. Itu pertama karena apinya terlalu panas ya, jadi dia bergelembung. Kedua kurang mengocok adonannya ya. Terus kalau kering, kenapa bisa kering? Bisa faktornya banyak. Pertama karena api terlalu kecil. Kedua karena kelamaan manggangnya. Ketiga yang krusial juga karena perbandingan antara mentega dengan telurnya itu tidak seimbang. Jadi menteganya sedikit ya, jadi dia jadi kering. Yang lapisan keempat, coba teman-teman lihat ya. Jadi kalau apinya pas, suhunya dia nggak akan bergelembung ya. Kita tinggal gini. Terus sekarang kita akan berikan cream cheese-nya. Adonannya kita kasih dulu. Ini lapisan kelima berarti ya. Oke, kita mulai dari sini. Oke, kita langsung panggang. Nanti kita akan kasih cheese lagi setiap lapisan kelima. Nih teman-teman, nih kan ada sedikit ya gelembungan, berarti apinya kebesaran. Jadi teman-teman kecilin, tadi kan aku udah 200 derajat, jadi kecilin aja ke 180 ya, supaya tidak terlalu banyak gelembungnya. Nah ini lapisan yang kelima, jadi kita akan berikan cream cheese nanti. Ya, ini udah ke 10 ya, lapisan ke 10. Jadi supaya tidak terlalu enek ya, tidak terlalu malek begitu makannya. Jadi setiap lapisan yang kelima, teman-teman kasih cream cheese-nya ya. Oke, nah ingat tadi kan kita yang sebelah sini ya. Nah nih, jadi kita mulai lagi dari sini. Nih supaya lurus, ini dia diangkat ya. Cream cheese-nya ini kalian angkat, jangan sampai terlalu nempel. Jadi dia akan lurus tuh. Seperti itu. Ya, kita panggang lagi. Oke teman-teman, waktu untuk awal pertama kan aku menggunakan loyang, tatakan loyang ini ya. Untuk awal kita akan menggunakan suhunya 225. Nah pas udah berjalan lapisan kelima ya, itu setelah kita kasih cheese, itu teman-teman kecilin apinya menjadi 200. Kemudian loyangnya kita tarik ya, jadi kita nggak pakai loyang lagi karena antara jaraknya itu udah lumayan. Kemudian kalau sampai berjalan sampai ke lapisan ke 10, ini apinya suhu di dalam oven ini karena stabil sehingga ini panas suhunya. Jadi aku turunin lagi supaya tidak terjadi gelembung-gelembung itu. Jadi aku jadikan 190 di sini ya. Jadi dia akan hasilnya akan bagus banget. Jadi kita nggak perlu tusuk-tusuk. Nanti di dalam waktu pemotongan juga nggak banyak bolongnya ya. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini udah ya. Nah tuh kan, kalau kita kecilin apinya dia nggak terlalu banyak gelembungnya ya. Nih kita lanjut terus sampai adonannya habis ya. Setiap lapisan kelima kalian tambahkan cream cheese-nya ya. Posisi daripada cream cheese-nya itu kalian ingat sebelah mana supaya nanti jatuh titiknya tuh cakep ya. Teman-teman seandainya teman-teman nggak berhiasan langsung seperti ini yang original, udah ini udah cukup bagus. Walaupun dari sisa adonan nggak usah ditimpa lagi, seperti ini aja karena tidak terlalu banyak gelembung. Tapi karena aku mau buat pakai toppingnya, jadi kita akan sekali lagi. Kita akan bikin hiasan kayak jaring gitu.
Jadi supaya lurus kita agak angkat. Oke, teman-teman, ini udah jadi ya. Tuh cantik banget ya teksturnya. Terus garis-garisnya dan juga motifnya ya seperti ini. Nah, kemudian ini tuh berminyak ya. Maksudnya tuh lembab, moist, gak kering, dan rasanya juga enak ya. Perpaduan yang pas lah kalau yang suka dengan keju. Nah, terus ini triknya, karena ini keju kan sedikit creamy juga. Jadi nanti di dalam resepnya kalau kalian buat, perbandingannya 50-70% butternya, sisanya 30% atau 50%-nya margarin. Jadi sehingga tidak terlalu creamy, tidak terlalu buttery, dan juga nggak terlalu enek, makanya jadi pas ya. Kalau full butter itu akan creamy sekali dan akan terasa enak dan makannya tuh kurang enak ya. Oke, nah sampai di sini video aku teman-teman, semoga bermanfaat buat semuanya. Dan oh ya, ini kan aku langsung live chat ya, langsung semuanya kirim pertanyaan apa yang kalian ingin tanyakan dan apa kendala kalian mengenai kue lapis atau baking yang lain. Silakan ya, aku tunggu. Oke, thank you for watching, see you, bye.